kedatangan Nabi, dia dikenal orangnya rahib. Rahib itu apa? Orang yang ahli agama. Begitulah manusia bisa berubah. Jadi kita juga jangan terpukau dengan ada orang, oh ini apa orang yang terhormat atau orang yang pendidikannya tinggi atau mungkin dianggap orang yang suci, tapi ternyata dia bisa tergelincir karena semua manusia bisa tergelincir. Jadi kita harus betul-betul melihat bagaimana dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuliakan seseorang berdasarkan kemuliaannya di sisi Allah, bukan menilai seseorang hanya karena jabatannya atau karena apa namanya penghasilannya mungkin misalnya. Karena itu belum tentu mencerminkan siapa sebenarnya orang. Fasamahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-fasik. Rasulullah lah yang kemudian, oh jadi dia sempat berinteraksi dengan Nabi, gak langsung pergi tadi. Sempat berinteraksi dengan Nabi dan memang kelakuannya menunjukkan seseorang yang buruk. Maka kata Nabi, ini orang ini lebih tepat dipanggil al-fasik, bukan ar-rahim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya otoritas untuk memberitahu orang tersebut bagaimana statusnya. Ya kalau kita semua di sini hidup di zaman Nabi, entah apa julukan yang diberikan kepada kita gitu ya. Ya mungkin agung apa gitu, pemalas atau apa gitu. Jadi kita kelihatan bagus karena Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aib kita. Jadi saya duduk di sini bukan berarti paling bagus gitu. Kebetulan dapat tugas untuk membahas ini. Saya juga itu tertuduh juga gitu. Semua permasalahan di buku ini juga nuduh saya, awas ya, awas jangan sampai begitu. Jadi sesungguhnya para muwajjih, para pengisi kajian itu semuanya justru yang bebannya paling berat. Kalau yang lain kan mungkin baru tahu gitu. Kalau yang baca itu udah tahu, dia pasti udah baca dulu, mana nggak mungkin dia belum baca baru saat itu mau baca. Ya berantakan pastinya. Jadi beban bagi muwajjih itu, bagi pembicara atau apalah bahasa speaker gitu kan, motivator gitu kan, memotivasi bagaimana berbisnis. Bisnis sendiri nggak maju, tapi dia memotivasi orang lain nggak apa-apa, bagus. Ya, karena juga nggak harus berhasil terus, tapi dia tahu kuncinya, mungkin dia belum dapat saja rezekinya. Jadi nggak salah, nggak apa-apa ada motivator yang begitu berhasil dia mengcoach bisnis orang lain, tapi bisnisnya sendiri. Ada itu sosok itu dulu waktu saya kuliah, ada yang begitu. Namanya terkenal sekarang, tapi nggak enak saya ngomong. Jadi dikenal di kalangan kampus gitu bahwa dia memang paling pintar kalau bicara itu, orang mengakui, betul-betul mengakui bagus konsepnya itu. Tapi kalau dicocokkan ke dalam bisnisnya dia nggak maju. Akhirnya bisnis itu berubah menjadi konseling. Ya memang pintarnya di situ, nggak masalah. Nah, terkait dengan hukum-hukum Islam dan akhlak nih beda lagi, nggak bisa ngomongnya bagus di belakang itu nggak bisa. Itu bedanya. Kalau bisnismen, motivator nggak apa-apa. Tapi kalau bicara tentang akhlak, ya Allah. Ya. Jadi bukan sesuatu yang nikmat, bukan sesuatu yang gampang gitu. Cara seperti itu. Selalu introspeksi, kalau saya gimana? Kalau saya begitu, kalau saya gimana? Ya mudah-mudahan tidak, tetapi itu suatu warning buat kita. Falamma sami'a raddahum alaihi qala laqad asaba qaumi ba'di syarrun, kata dia. Jadi ketika dia kaget kan, dia bilang, wahai orang-orang Aus, ini Abu Amir, ikut saya lah, kira-kira gitu maksudnya. Terus tiba-tiba dia diteraki rame-rame, diteriakin gitu, wahai Abu Amir, ya semoga kau jadi buta karena kepastikanmu. Kaget dia ngomong, laqad asaba qaumi, sungguh kaumku tertimpa sesuatu ba'di, setelah aku hijrah, setelah aku pergi, kata dia, ternyata kaumku tertimpa musibah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi karena orang tidak menyambut jawab panggilan dia menjalahkan. Nah ini banyak juga kejadian begitu kan. Tidak, kita mendakwahi seseorang, orang yang nggak terima, kita aja yang marah. Loh ngapain marah, biarin aja. Jadi kadang-kadang kita juga perlu itu ujian ikhlas. Ketika kita ngajak orang kepada kebaikan, orang belum tentu langsung mau ikut, ya introspeksi saja. Mungkin kelakuan kita, mungkin istilahnya backstage kita itu yang buruk. Nah jadi ingat, saya suka begitu kalau menyampaikan apa gitu. Oh ya mungkin saya harus memperbaiki dulu diri saya yang terkait dengan ini. Bagaimana dulu ada peristiwa penting atau
kisah sejarah Imam Hasan Al-Basri, ya. Disuruh mengisi kajian tentang diminta untuk berbicara tentang sedekah. Ya, ada yang mengatakan tentang ini, tentang apa namanya, tentang wakaf. Pekan pertama diundang nggak datang, ya, nggak datang, bilang saya nggak bisa datang. Pekan kedua diundang lagi, belum mau datang. Pekan ketiga diundang baru datang. Jadi orang bertanya, menyampaikan dengan baik, tidak ada masalah dengan materi, sampaikan. Karena ulama besar, ulama sufi, ulama yang sering memberikan petua-petua terkait dengan kelurusan hati. Orang akhirnya bertanya, kenapa Syekh? Kenapa baru panggilan ketiga baru datang? Kata dia, karena saya tahu saya akan berbicara tentang sedekah atau wakaf. Pekan pertama itu saya cari uang dulu, karena biasa terhidupnya pas-pasan. Cari uang dulu, kata dia. Cari uang dulu. Lebih cari bakar kerja beliau itu motong kayu dan sebagainya, jual pasir. Pekan kedua kenapa diundang nggak datang? Sedekah, kata dia. Sedekah atau wakaf dengan uang itu. Pekan ketiga kenapa datang? Karena saya baru berani ngomong karena sudah berbuat. Begitu akhlak yang mulia yang diwariskan oleh para ulama. Ya, jadi ketika kita ngomong tuh sudah berbuat. Ada istilahnya dalam motivasi, walk the talk. Ya. Mau ngomong apa harus sudah menjalaninya, walk the talk. Ya. Jadi kerjakan apa yang kau katakan. Karena di dalam Islam betul-betul dilarang itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff. Ya. Sangat besar kemurkaan Allah di sisi Allah, engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Dia bukan enak-enak gitu. Apa dulu saya baca lu, aduh ada nggak saya sedikit keberanian, jadi pas ngomong pernah nggak saya berani gitu, sehingga bicara tentang Abu Dujana enak gitu ya, walaupun tentu saja tidak ada sedikit pun senilai beliau, tentu saja sahabat Nabi ya, ahlul jannah. Terus ketika baca tentang Abu Amir, ya Allah mudah-mudahan saya belum pernah ya ngerusak barisan soft kaum muslimin, mudah-mudahan belum gitu. Jadi ada mentalitas yang harus kita bawa juga ketika bicara ini. Tsumma qatalahum, ya, kemudian orang-orang itu berperang, qitalan syadidan, ketika terjadi pertempuran yaitu perang Uhud. Tsumma radahum bil hijarah, ya, dan dia terbunuh karena lemparan batu, sebuah lemparan batu, mungkin ada ketapel atau apa, terkena kepalanya dan Abu Amir mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal dia orang Ansar, padahal sempat ketemu Nabi, padahal sempat berinteraksi dengan Nabi, tapi tadi akhlaknya buruk. Ya, mungkin dia merasa tersaingi, karena Rasulullah ketika datang Al-Madinah itu sampai ditambahin orang embel-embel Al-Munawwar, bersinar-sinar, saking mulianya. Banyak orang datang ke Madinah karena ada Nabi. Sebelum ada Rasulullah ya kota biasa, Yastrib. Setelah Rasulullah datang bersinar-sinar, makanya dia terjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu Madinah the Radiant. Bukan bercahaya saja itu, radiant itu, cahayanya itu membuat orang lain ingin datang. Itu sejarah pertama dia. Mati dia dalam keadaan buruk. Makanya kita, ya Allah, Allahumma rzuq bi husnil khatimah. Harus ada selipkan doa-doa itu sekali dalam kehidupan kita. Ya Allah, berikan kami rizki mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan minta mati, tapi kalau mati, ya Allah, masukkan ke dalam klasifikasi golongan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Harus doa apa begitu? Minta. Bu, ya, kata ibu-ibu. Minta. Dan anak ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mati itu banyak kelasnya. Istilahnya kalau naik pesawat aja ada kelas. Ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif dan seterusnya. Jadi wafat juga ada kelasnya. Ada kelas orang yang wafat itu orang-orang lain merasa kehilangan, ada kelas wafat itu orang lain merasa lega. Alhamdulillah dia mati juga itu. Udah susah banget hidup kita gara-gara ada dia. Walaupun orang nggak mengucapkan, tetap ya meninggal dunia dalam keadaan tenang. Kalau dalam hati alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Bikin susah terus.
Kalau orang Indonesia, orang Timur kan biasanya suka nggak bilang ya biarin aja gitu. Kadang-kadang udah kebangetan juga masih diam. Jadi kita berdoa, ya Allah jangan sampai mati kita itu mati yang di alhamdulillahi sama orang-orang yang disenengin. Tapi wafat orang kehilangan kita, ya Allah itu orang baik, orang ini, kebaikan-kebaikan disebut. Mudah-mudahan yang seperti itu. Nah, kita nggak tahu, makanya selama masih hidup ya beramal dan berbuat dengan baik. Nah, balik lagi. Belum balik lagi nih, belum balik ke Abu Dujana. Ini urutannya berdasarkan Ibnu Hisham. Bukan saya nahan-nahan kisah, enggak. Saya senangnya selesai gitu kisah itu Abu Dujana. Ini kan berarti nanti saya harus ingetin lagi. Ini apa namanya historiografinya Abu Hisham, Ibnu Hisham. Itu historiografi. Berikutnya ada cerita yang lain lagi. Uslub Abi Sufyan fi tahridi Quraisy. Cara uslub itu, ya. Uslub itu cara atau metode Abu Sufyan dalam menyemangati orang Quraisy. Kita tahu Abu Sufyan itu sebenarnya dia tahu bahwa orang-orang musyrikin ini bisa jatuh mentalnya, bisa takut. Sebagaimana di perang Badar, maka dia ingin agar tidak terjadi ketakutan yang sama. Ibnu Ishaq kemudian meriwayatkan waqad qala Abu Sufyan li ashabil liwa min bani Abdiddar yuharriduhum bidzalika 'alal qital. Jadi Abu Sufyan berkata ini kepada para pemegang bendera, ashabul liwa. Ashabul liwa itu pemegang bendera. Jadi berperang bukan hanya kaum muslimin yang bawa bendera, orang musyrikin juga bawa bendera mereka. Jadi Abu Sufyan istilahnya membriefing pembawa bendera dari kalangan musyrikin, yaitu dari sukunya spesifik, Abduddar. Ya. Menyemangati mereka untuk menghadapi peperangan dengan perkataan sebagai berikut. Ya Bani Abdiddar, wahai Banu Abdiddar, kata dia. Innakum qad wullitum liwa'ana yauma badrin. Kalian sudah menunjukkan kemampuan kalian untuk melindungi bendera kita waktu perang Badar. Jadi sengaja nggak disinggung kekalahan Badar. Ini Abu Sufyan terkenal sebagai orang yang pandai bernegosiasi, berdiplomasi. Jadi kata dia, kami menghargai upaya kalian kelompok Abduddar ini ketika dulu di Badar melindungi bendera kaum musyrikin. Ya. Fa asabana, tapi kita kalah. Fa asabana, tertimpa pada kita, qad ra'aitum, kalian tahu kita akhirnya kalah, tapi gitu. Jadi tertimpa suatu musibah, menurut mereka musibah itu. Wa innama yu'tan nasu min qibali rayatihim idza zalat zalu. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa orang dalam perang pasti mengejar, pasti menyerang ke arah pembawa bendera. Ya, di depan. Jadi pertempuran paling sengit itu pasti di depan yang bawa bendera. Kenapa? Kalau dia bertahan, bertahanlah pasukan. Kalau dia sirna, kalau benderanya jatuh, apalagi kerebut lawan, pasti kalah. Jadi zaman dahulu kayak sekarang ini kayak central operation. Jadi kayak pusat komunikasi bendera itu. Karena ada juga bendera-bendera kecil yang kadang-kadang dikibarkan, kadang-kadang digerakkan untuk maju sayap kanan, maju sayap kiri, mundur sayap kanan. Itu ada kode-kodenya, semafor di situ. Di bawah bendera-bendera yang besar itu ada bendera-bendera kecil yang kadang-kadang diutus untuk jadi semacam komando. Jadi kata Abu Sufyan, ini nggak main-main nih. Di Badar bendera kita jatuh, hancurlah kita. Porak-poranda. Ini nggak boleh terjadi lagi maksudnya. Pesannya begitu. Wa immaan takfuna liwa'ana wa imma an tukhallu. Kalau bendera tersebut bisa kita pertahankan, yang selalu kita depankan atau berada di dalam keadaan yang aman, maka engkau akan melihat manusia tidak akan melarikan diri, kata Abu Sufyan. Qalu, mereka berkata, nahnu nusallimu ilaika liwa'ana. Percayalah, kami akan jaga, kami akan amankan. Selama itu menyerahkan diri. Jadi kami akan melindungi dengan sepenuh jiwa raga kami bendera ini bagimu. Sata'lamu ghadan, besok kau akan lihat. Idzal taqaina, ketika kita sudah perang, kaifa nasna, bagaimana kehebatan kami, kata dia. Wa dzalika arada Abu Sufyan. Dikomentari sama Ibnu Ishaq.
Ya itulah yang diinginkan oleh Abu Sufyan. Jadi dia pinter, dia sanjung orang, kemudian dia jatuhkan sedikit, orang itu akhirnya merespon secara positif. Kita belajar ilmu manajemen sebenarnya. Ya. Jadi Abu Sufyan datang, hebat ya kalian jagain bendera kita, tapi di Badar kok bisa kalah? Nah, gitu. Ngomongnya gitu, naikin, jatuhin, tapi nggak dibanting, jatuhin dikit aja. Terus dia langsung merespon. Sampai dimasukin teori kan, bendera kalau aman-aman, kalau dia jatuh-jatuh, kalau dia berkibar terus orang akan bertahan. Wahai Abu Sufyan, saksikan besok, kata dia. Kami akan jaga dengan jiwa dan raga kami. Kata dia.